mereka udah mempersiapkan Fredrin ini untuk di arah jungle. Mereka ambil ke arah Lilia, mereka pegang kakinya dari seorang Fredrin itu. Dan bahkan dari last pick sebelum menuju ke arah band yang kedua, face band yang kedua, dari Onyx mereka masih harus memiliki gold lane sebelum gold lane-nya ditutup. Apakah akan ada Brody untuk kali Brody ini? sih menurut aku. Karena ini Lilia bakal sangat mudah terpancing untuk Black Juice-nya. Tapi kemungkinan Faramis juga bisa di-pick menurut aku. Tergantung. Apakah Tergantung. Kiboy cocok untuk bermain seperti itu? Atau Kiboy mau ambil Kaja dulu. Atau mungkin gold lane-nya dipegang sama seorang cewek dengan Farsha? Bisa juga pernah. Tapi nampaknya tidak. Momo. Tapi bukan Brody, melainkan Beatrix. Wah kalau Memang dua, sama-sama B. masalahnya kalau dua pick kali gini, Faramis bisa di tangan dari seorang Kiboy. Ini team fight-nya agak cukup sulit untuk para pasukan dari Bang Du. Kenapa? Pertama mereka udah ada Farsha, nembus ke dalam, mereka sulit banget ada nanti cut altar. Cuma Faramis sekarang tidak cukup happening di dalam The Royal Derby. Kita melihat dari game pertama. Mungkin roamer dari Kiboy ini, kalau dia dilepas lagi kajanya, bisa diamankan sekarang dan lebih power untuk seorang Kiboy. Menurut aku Kajanya buang aja sih. Kajanya buang. Gimana caranya kalau misalnya Albert ini akan mendapatkan hero-hero seperti tadi. Dan Pak Ape ada info kalau pesan buat Adi, good luck jangan galak-galak lawan RRQ. Kelas. Ini dia, Adi, coach dari Onyx. Yang dimana mantan coach dari RRQ, dulu bernama RRQ Acil. Dan di tangan Adi, Onyx mendapatkan 9 win streak dan kali ini menuju ke arah 10 atau dipatahkan oleh mantan timnya sendiri. Ini cukup menjadi sentimental pertandingan yang benar-benar sentimen sekali. Untuk dari pride-nya, Betul. untuk dari mantan coachnya. Setuju. Dan bahkan aku bilang, Setuju lo kayak orang debat. saya setuju. Oke, saya setuju. Kira-kira terus. Dan kalau kita ngelihat dengan ada Akai yang dibuang udah pasti dengan tidak adanya perebutan objektif yang mungkin bisa dilakukan dengan cukup mudah, Pakito juga dibuang. Ini aku baru mau bahas ketika kalau Pakitonya tidak di-ban, kemungkinan dari Albert bisa mainin lagi ke arah Pakito. Wow, ini pilihan yang sangat tepat. Inilah respect yang dilakukan terhadap dia. Atau apa? Kajanya diambil oleh Araki. Kaja diambil RRQ adalah keputusan yang tepat. Kenapa? Pertama dia Fredrin akan ketemunya. Mau Fredrin di XP atau berada di jungler, Fredrin akan berada di arah frontliner. Ya. Tarik Fredrinnya. Makan Fredrinnya. Ini dipaksa untuk pakai lapu-lapu kah? Kalau menurut aku, mending ambil kajanya. Dibandingkan dimakan sama RRQ. Iya. Kajanya sangat enak untuk mengcover pergerakan dari seorang Cloud ini. Setuju. Alah menurut aku. Cuma kalau mereka ingin menuju ke arah Kufra Kiboy, kajanya dilepas untuk sengaja buat dimakan sama Kufra Kiboy. Itu ya berbanding terbalik. Sama kayak game pertama sebenarnya jatuhnya. Tapi kan Kiboy kita tahu dia lebih sering buat momen ketimbang pas like I said before. Kufra. Kufranya sering ngebuat momen, itu yang membedakan dengan Finn. Finn juga pernah buat momen, sering juga. Tapi kalau aku ngomongin Kufra, lebih oftennya ada di tangan dari Kiboy. Sedangkan Kaja lebih sering di tangan dari seorang Finn. Kalau ngomongin momen yang mereka buat, Iya, dan momen kita tahu. indah bersama. Dan kita tahu ya momen indah gak tuh. Momen Kaja untuk ngeculik dengan Divan Johnson juga meskipun ngebawa flicker gak mudah loh. Makasih ya. Oh iya benar, makanya ya? aku setuju. Tapi sekarang kayaknya kalau Kaja Ini agak sangat sedikit- enak menurut aku. Kalau mau main ke arah Suns juga, pick over ke arah cewek. Masalah iya. Cuma ini akan tercounter sama Kiboy. Finn nggak boleh kemakan sama Kajanya doang. Yo Lolita. Mereka ngamanin Lancelot. Data histori terakhir Albert masih kurang baik dengan Lancelot ya. Bukan begitu Momo-chan? Tapi masalahnya juga gak ada banyak pilihan lain sih. Oke, dan Karena Akainya udah dibuang. yang penting objektif power ya. Iya. Sedangkan dari pasukan dari Onyx mereka udah tos-tosan. Last pick Lapu-lapu kali ini akan di tangan Tuh Hayabusa. kan Fredrin ini. Dikocek lagi Hayabusa versus Lancelot kali ini. Bersama RRQ Bang Duk. Mari pecahkan WS Suns. Dan apa satu lagi? Sansi Sport. Suns Esport. Suns Esport bisa-bisanya loh. Karena yang main Wah. katanya berlima Sans ya itu ya. Wah jauh-jauh dari Malaysia nampaknya nih. Mencoba melihat para pasukan MPL Indonesia nampaknya. Oke kita lihat. Onyx berhasil didapat.
didapatkan 1 poin oleh pasukan RRQ. Tapi terakhir, Onyx selalu bisa membalikan keadaan. Dan ini masih kita lihat apakah mampu atau tidak. Sedangkan RRQ, mereka membutuhkan kemenangan ini untuk menahan Geeksled tidak bisa naik ke upper bracket. So, April Arena kita akan jadi seperti apa di Royal Derby? Mana tepuk tangannya? Let's go, go to the land of the Royal Derby. Satu kesempatan untuk kedua belah tim mengamankan game yang kedua kali ini Onyx. Mereka tentunya masih bisa untuk menahan dan memaksa lagi untuk bermain di game yang ketiga. Yes. Tapi RRQ ini juga kesempatan besar mereka untuk menjadi tim pertama yang memecahkan win streak dari Sansi Sport. Oh. Onyx. Oh, Onyx. Onyx. Sorry. Bukan Sunset Sport. Sorry. Alright. Kirain Onyx gitu ya. Oke, ini Albert Oke. dengan Lancelot Hayabusa ini aku suka. Oke, nggak apa-apa nggak dapat link, tapi as long mereka akan bermain dengan Assassin ini akan menjadi sebuah tontonan yang sangat menarik dan wajib kalian tonton. Jadi buat kalian semua kasih tahu seluruh sanak saudara kalian untuk menonton Royal Derby kali ini. Iya. Tapi kelihatan memang Onyx mereka punya draft yang kuat banget ya. Tapi masalahnya yang RRQ bawa ini adalah Cloud dari Skylar. Skylar yang dulu bukanlah Skylar yang sekarang. Ah, gimana tuh? Skylar yang dulu bukanlah yang sekarang. Gitu maksudnya? Iya, udah disiplin dia. Alright, udah disiplin kalau menurut kata Momochian. Tapi lihat di depan sana, oke coba ada sedikit poking damage. Membuat parah buat laner. Nah ini ada sedikit dua kondisi yang cukup berbeda. Strong lane untuk RRQ ada di arah Skylar. Untuk strong lane dari tim Onyx ada berada di tangan Boots. Ini dua perbandingan yang cukup berbeda. Karena aku lihat sekarang Boots ini menjadi tolak ukur. Di mana front laner Onyx ini atau bahkan dia menjadi sosok pembuka jalan untuk seorang Kairi. Iya dan tadi Kairi sebenarnya udah cukup lama menunggu di area bus dari tim RRQ. Mencoba untuk mencari sedikit celah. Menculik ke arah seorang Skylar. Namun Skylar masih bermain dengan cukup aman di area turretnya. Sehingga Kairi akan langsung mundur saja. Oke. Akan mundur saja. Tapi di arah bottom lihat strong lane dari Onyx diacak-acak oleh pasukan dari RRQ. Tapi selalu masih bisa bertahan. Dan bahkan pasukan dari Onyx mereka udah standby on position untuk mencoba memperebutkan turtle yang pertama. Lemon akan coba di take down. First blood gagal didapatkan oleh pasukan dari Onyx. Sedangkan di garis depan pasukan Onyx mencoba untuk membubarkan RRQ yang standby on position. Albert is coming. Menuju ke arah seorang K-Boy. Alan saya bakal coba ditahan. Masih bisa ditahan tapi Lamen dan blast-nya di cancel. Digagalkan. Bahkan first blood-nya di tangan dari seorang Suns. Di sisi sebaliknya Albert berhasil digocek. Torosnya gagal mendapatkan seorang Suns tapi Gradient from Bogle still survive. Di sisi sebaliknya Albert dimainkan oleh seorang Suns dan terperangkap. Albert benar-benar dipermainkan. Albert terperangkap. Albert ingat nafsu membunuhmu. Dan bahkan ini menjadi kerugian untuk RRQ karena mereka nggak bisa melakukan kontes ke area Turtles Lane by Samsung Galaxy A34 yang sudah diamankan oleh Onyx. Dan tadi entah gimana informasinya seakan-akan dari Albert dia nggak bisa dapat informasi kalau Boots ini lagi mengarah ke arah mid. Alright, bahkan lagi-lagi 2 berbanding dengan 4 kali ini pasukan dari Onyx mendapatkan suara dari Mirko dan juga Eterna. Sedangkan RRQ mendapatkan suara dari para sisa caster lainnya yang bertugas hari ini. Melihat ada potensi di Onyx yang memenangkan 1.300 gold. Bahkan ini agak cukup berbahaya. Untuk RRQ kita tahu Onyx power dari snowball early-nya. Kalau dia sudah memegang biasanya dia jarang banget untuk melepaskannya. Iya dan bahkan itu bisa snowball sampai akhir dari Onyx sendiri. Tinggal gimana dari RRQ mencoba untuk balikin keadaan. Wow, di arah bawah. Strong lane kembali terjadi mendapatkan 1 poin kill di depan sana. Terrorist keluar menuju ke arah seorang Finn. Tidak bisa bertahan kembali. 1 poin kill didapatkan bahkan Kairi tidak menggunakan shadow kill-nya untuk menghempaskan Finn. Skylar, blessing duet for defensive pada Kimo di garis depan. Mundur ke arah belakang Purify Gaming. Respect terhadap seorang Skylar. Tapi bahkan mencoba digocek begitu saja Skyri. Masih bisa mendapatkan 1 curikan terakhirnya. Deden from Bogor. Nggak berhasil menukarkan semua yang dimiliki oleh pasukan dari Onyx. Sempet digocek sama Skylar tapi digocek balik sama Kairi. Ya, benar banget tapi Albert di depan sana. Harusnya dia sadar dia tidak punya power untuk bisa menumbangkan Kairi. Dan pertanyaan aku mau Mocan, kita tahu Lancelot Tank memang sangat kuat.
Tapi aku tetap melihat kalau misalnya mungkin Link ini akan cukup untuk bisa membuat strong lane RRQ punya power lebih. Kayak ganking terhadap cewek, gimana caranya deliver karena cewek dibekukan. Dan bahkan sekarang Skylar yang tidak memiliki power itu. Iya, tapi ini juga mungkin agak sedikit sulit ya. Karena kalau ngebawa Link pun dari RRQ, mereka bisa aja dirusuh dari area purple buff-nya. Cuma keputusan dari Bang Duk tentunya harus kita lihat untuk di game yang kedua. Ini lihat, kita lihat. Oh, di mana Sun sudah stay by on position. Bakal coba dipaksa, Lemon menjadi pilihan utama. Olin yang coba dilakukan tapi Boots, Flicker telah dikeluarkan, gagal mendapatkan siapapun. Mencoba di following up, Boots tertangkap. Naman dan Blastman Blacker berhasil mendapatkan 2. Shutdown bakal didapatkan pasukan Onyx. Mereka harus mundur, mereka nggak boleh bisa memaksakan timnya, tapi cewek berkata lain. Cewek membuktikan kalau dia mampu membalikkan kembali keadaan dan hilangnya 3 player dari tim RRQ membuat cewek mendapatkan poin kill yang mahal, mendapatkan turret di tengah. Onyx tinggal mempertahankan, Onyx tinggal mencari gimana caranya mereka membekuk dari seorang Skylar yang Skylar ini juga punya power di area late gamenya. Setup yang bagus dari Finn dengan Numen Blast dan juga Flicker sempat untuk memberikan satu hasil yang terlihat baik untuk RRQ, namun ketika ceweknya terlalu free di area belakang yang kita akan melihat tentunya instant reply by Samsung Galaxy A34. Ini udah bagus kena 2 pemain. Lemon pun udah nahan Boots, tapi masalahnya cewek terlalu free di area belakangnya sehingga Albert sampai kepuk dan mau gak mau Albertnya tumbang. Clay bahkan harus untuk meninggalkan kawanannya yang kalau misalnya dia ngebantu juga itu pasti Clay bisa ke pick off. Dan ada informasi kali ini dari in-game equipment by Dunia Games Momo-chan, silahkan. Dari cewek di sini dengan adanya gold yang begitu banyak dibandingkan dengan Skylar yang mungkin agak sedikit sulit ya di area early-nya. Dengan 1 buah Blade of Despair di tangan cewek, Malefic Run mungkin akan menjadi next item untuk seorang cewek. Sementara Skylar ini harus agak sedikit tertati-tati mendapatkan 1 buah golden staff-nya untuk menambah attack speed, namun dia udah jadi ke arah Demon Hunter Sword. Tuh. Sakit nian. Bahkan Albert masuk sekali saja udah membuat dirinya seperempat darah yang hilang. Butuh versus everybody garis depan. Membuat Albert harus menggunakan Phantom Execution for defensive. Boots memukul mundur, mengusir pasukan RRQ. Lebih tepatnya lihat Oni kali ini. Melihat dengan adanya gold difference yang cukup jauh di posisi dari gold lane mereka. 6.000 berbanding 5.000. Yeah. Cewek lebih power lagi. Cewek sekarang udah siap untuk team fight. Bahkan cewek gak boleh ditinggal. Cewek menjadi sumber damage yang cukup tinggi ketimbang Kairi. Kairi masih belum mampu sekarang kalau tidak solo pick off. Kalau masih team fight, Kairi mungkin masih harus coba dilepas aja. Iya, ini perbedaan net worth yang ngebuat Onyx mereka kelihatan snowballing banget di game yang kedua. Perbedaan 5.000 gold. Dan bahkan mau gak mau RRQ mereka harus agak bermain sabar. Turunin tempo sedikit, jangan terlalu kemakan sama bait yang mungkin Boots bisa buka. Karena Boots ngebawa Fredrin di sini. Yang posisinya ini bakalan tanky banget untuk nangani pemain-pemain dari RRQ. Yang sebenarnya pengen ngepok atau pengen numbangin Boots. Tapi secara nggak langsung itu bakal jadi baits dari Boots untuk ngebuat RRQ makanin bait itu dan Onyx mulai datang. Alright, tebakan di sini ada Skylar struggle banget langsung ada body fight gaming for defensive. Dengan 1 buah gocekan, Skylar berhasil membuat Keyboy gagal mendapatkan dirinya. Tapi Kairi udah memiliki Blade of Despair. Kairi akan lebih ganas kali ini powernya. Kairi punya Blade of Despair dan sekarang player goldnya dipegang oleh 2 pemain dari Onyx. 5.000 gold difference. Mereka untuk menabrak di arah Ward kali ini. Ini mungkin keputusan yang kurang cukup tepat Momo-chan. Menurut aku lepasin aja lot pertamanya. Coba untuk ambil kontrol landingnya di area atas dan juga di area tengah. Karena untuk ngelakuin kontes dengan perbedaan network yang cukup jauh dari Onyx ini akan sedikit sulit untuk RRQ. Kecuali mereka bisa dapetin 1 momentum lagi-lagi dengan Numen Blast dan numbangin cewek tentunya adalah target pertama. Tapi Numen Blast mencoba dapetin 1. Fokus ke arah seorang Skylar. Skylar tumbang. 2 gold laner harus dihilangkan kali ini. Bahkan Boots too strong. Deden from Bogor mencoba untuk mengkonsepkan dan seorang Boots. Masih ada 1 buah meledakan yang membuat Boots mundur ke arah belakang. Keyboy mempertahankan posisinya. Lemon di arah bottom lane. Gagal mendapatkan poin dan Kairi mengoutplay Lemon. Kairi.
sosok yang sulit banget didapatkan. Sosok yang sangat-sangat lengkap untuk pasukan Onyx kali ini benar-benar bersinar di game kedua ketika tidak ada Kufra sebagai counternya. Ini sulit buat pemain RRQ ya, karena kita ngelihat perbedaan level yang cukup jauh. Lemon berbeda 3 level dibandingkan dengan seorang Kairi, 4 bahkan. So, dari segi damage tentunya Kairi akan lebih kuat dibandingkan Lemon yang mungkin sempat untuk split-split ke arah Kairi dengan memaksimalkan regen HP yang dia punya. Tapi nggak cukup ketika damage-nya connect. Ingat dia bawa high and dry, jadi mana 1v1 situation-nya akan lebih menguntungkan Kairi. Oke, kalau misalnya kalian sadar ketika team fight yang sangat besar itu selalu sering terjadi di arah Pit Lord. Selalu sering terjadi di arah Pit Lord. Dan kalau kalian juga sadar gimana caranya Kairi bisa nge-manage lane-nya, itu adalah keputusan yang tepat. Kairi membuat pasukan dari RRQ ini nggak lihat keberadaan dia, nggak lihat lane management mereka. Dan yang diinginkan RRQ adalah cuma Lord, Lord, dan Lord. Sedangkan Onyx masih manajemen lane-nya. Atas, tengah, bawah masih didorong. Atas, tengah, bawah. Itu yang sulit untuk di-catch up oleh pasukan dari RRQ. Lihat, dari vision kita lihat secara tidak langsung, minion mencoba dapetin inner turret RRQ di arah top lane. Iya, dan dari Albert baru jadi ke arah Guardian Helmet saja untuk mendapatkan HP dari seorang Lancelot. Sementara dari Kairi ini udah jadi 2 item, 3 bahkan dengan Fury Hammer yang memang belum diselesaikan. Tapi setidaknya attack penetration dari seorang Kairi udah terlihat. Damage-nya udah begitu sakit. Oh, di depan sana retribution diamankan Kairi. Lemon mencoba untuk mendapatkan para pasukan dari RRQ mundur ke arah belakang secara bertahan. Dikit demi sedikit mereka lepaskan. Tapi Onyx gak bisa dibendung. Onyx benar-benar memegang snowballing dari early dan 6.000 gold difference. Momo-chan, gimana caranya RRQ bisa mempertahankan apa yang mereka miliki? Karena makin setelah Lord muncul, entah base turret pecah atau enggak, tapi yang bisa dipastikan adalah inner turret mereka mungkin akan rata. Ini mungkin agak sedikit sulit buat tim RRQ dengan perbedaan Lord 6.300 plus dari Lord yang sudah mulai diamankan dan mulai berjalan ke area atas. RRQ mereka harus setidaknya main aman. Lepasin aja turret mungkin di area outer turretnya karena udah pasti bakalan jebol dengan super minion juga udah mulai berjalan di 3 lini. Tinggal gimana caranya mereka ngehindarin damage dari Onyx terlebih dahulu. Oh no, Black Juice kali ini tidak cukup baik untuk Deaden from Bogor. Meanwhile Onyx 7.000 gold difference makin mencoba untuk mendobrak base turret. Ternyata inner turret saja tidak cukup untuk mereka. Mereka mau lebih. Pasukan Raja Langit masih mau dapetin base dari Sang Raja. Iya, karena Lordnya aja belum sampai ke titik di area atasnya. Jadi RRQ mereka setidaknya bakal coba untuk main di dalam base terlebih dahulu karena ingat high ground yang dibawakan sama Suns. Feder Aztec bisa memukul mundur pemain-pemain dari RRQ. Sakit banget tapi Lemon masih mau lebih. Mencoba dapetin satu orang, Suns gagal. Keyboy taruh rest, dia fokus lihat dari belakang. Lamen dan blast from Finn. Lihat mencoba mendapatkan satu Suns tapi masih ada Wizard Legend Save the Day. Pasukan dari Sang Raja, mereka benar-benar diacak-acak di arah base-nya. Finn mundur ke arah belakang, gak ada flicker lagi. Gak bisa bertahan dan ini bencana. Onyx kali ini benar-benar memaksakan base turret dari RRQ di arah tengahnya juga Momo-chan. Meskipun Demon Blast setupnya tidak diketahui oleh Onyx tapi tidak ada damage tambahan dari RRQ. Menjadi setup yang agak sedikit sia-sia dari Finn. Dan bahkan 2 pemain dari RRQ harus tumbang namun RRQ mereka masih bisa untuk menahan gebrakan dari Onyx. Tidal Rest from Keyboy. Tapi nampaknya membuat Keyboy yang harus pecah immortality. Albert still survive. Lemon mencoba mendapatkan boost. Tapi boost dengan ada press range yang gagal meninju siapapun dan menggetok siapapun. Fokus ke arah Skylar. Targeting from Kairi. Membuat besar RRQ terbuka dengan sangat bebas. Skylar tidak dikasih bermain dengan 3 pick off yang didapatkan oleh pasukan Onyx. 3 pemain yang tersisa dari kedua belah tim. Lemon, Skylar, Boots dan juga Keyboy hilang di area pertempuran dan terlihat targeting dari seorang Kairi mencoba untuk menumbangkan lini belakang dari RRQ yaitu Skylar. Dia nggak pilih target yang lain. Dia kuat shadow langsung mundur ke arah backline. Dia ada tahu karena pemain-pemain dari RRQ sedang sibuk ngahan di area depannya. Mereka nggak mau sampai kehilangan turret base juga di area bawah. Data yang sudah diberikan oleh Profesor KB tadi di bench para caster. Kalau Skylar ini dia memiliki 1 kekalahan dengan Cloud-nya. Hanya 1, berarti kurang lebih 80 something. Dan ini bisa menjadi kekalahan yang kedua untuk Skylar. Karena lihat dia tidak dikasih bermain sama sekali. Dia benar-benar menjadi targeting dari seorang Kairi.
Kairi bahkan di depan sana membuat seorang Albert ketar-ketir. Serpat darah sudah dimiliki. Fokus dari seorang Bot, karena seorang Albert. Albert still survive. Lihat semua mata bahkan membuat Albert, kalau bisa Albert dilumpuhkan. Kairi mulai masuk, Penta Mission ke arah belakang. Tidak ada yang bisa menuju ke arah Lord. Lord yang bergerak dengan sangat bebas, tapi Butas kali ini mencoba untuk memancing. Pasukan dari RRQ yang nampaknya gagal. Turret dibalas Dominator Blast. Dapetin Skylar, tapi di belakang pasukan Oni meratakan tim RRQ. Empat hilang, ini bencana. Oni mencoba untuk melakukan wipe out dan Deden from Bogor gak bisa mendapatkan apapun. Oni membalikkan keadaan, Oni menolak, dipecahkan win streak-nya. Memaksakan lagi untuk bermain di game yang ketiga. Onyx terlihat kuat dan bahkan dominasi. Snowballing dari awal sudah dilakukan oleh tim Onyx. Dan dengan Hayabusa dari seorang Kairi, berbeda tentunya dari game yang pertama. Bahkan Lemon pun tidak sanggup untuk menahan damage deal yang begitu besar dari pemain-pemain Onyx. Menolak dipecahkan win streak dari Onyx kali ini. Mereka mencoba memaksa dan mereka mencoba membawa game ini ke game yang ketiga. Pertandingan Royal Derby makin panas. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Makin malam, makin panas. Wow, Onyx dengan draft yang bahkan kita sudah melihat Fredrin yang belum tentu berada